Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ayi masih di Get Ayi Channel. Terima kasih sudah mau berkunjung dan mampir lagi di channel ini. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini Ayi ingin berbagi informasi lagi seputar YouTube ya. Dimana teman-teman kreator semua yang sudah monetisasi pastinya sudah mendapatkan email yaitu tentang permintaan untuk mengirim ulang formulir pajak Amerika Serikat, di mana ini ada batas waktunya ya, yaitu 10 Desember 2024. Nah, buat teman-teman yang belum mengirim ulang formulir pajaknya, silahkan sesegera mungkin ya untuk mengirimnya, karena takutnya nanti pajak kita akan dipotong 24% dan bahkan bisa ditangguhkan pembayarannya sampai kita mengirim formulirnya ya teman-teman. Jadi yang belum dikirim segera mungkin ya untuk mengirimnya. Dan di sini juga dijelaskan langkah-langkahnya ya. Dan buat teman-teman yang masih bingung, di sini Ayi sharekan caranya ya. Dan di sini juga masih sambil belajar karena sebelumnya Ayi sudah pernah membagikan videonya, tetapi untuk saat ini ada sedikit perbedaan ya cara pengisiannya. Oke, langsung saja kita pergi ke browser ya teman-teman untuk mulai pengisian formulir pajaknya. Di sini Ayi masuk menggunakan Chrome ya. Kita masuk ke akun AdSense kita. Nah, di sini Ayi sudah pernah login, jadi langsung masuk saja ya teman-teman ke akun AdSense kita. Langkah pertama kita klik menu pembayaran ya. Kita klik dulu garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini. Lalu kita klik menu pembayaran. Kemudian kita klik menu info pembayaran. Langkah berikutnya kita scroll ke bawah ya. Kita cari menu kelola setelan. Nah, di sini juga diingatkan untuk segera mungkin meminta formulir baru ya. Oke, kita klik menu kelola setelan. Langkah selanjutnya kita scroll lagi untuk mencari itu menu info pajak Amerika Serikat. Nah, di sini nanti sambil dicek ya, ini data yang sudah pernah kita isi sebelumnya. Oke, Ayi percepat saja durasinya. Nah, ini di bagian info pajak Amerika Serikat kita klik icon pensil ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita klik menu kelola info pajak. Kemudian di sini kita scroll lagi di bagian info pajak Amerika Serikat ya. Nah, yang ini kita tampilkan dokumen dan detail pajaknya. Nah, di sini data yang sudah pernah kita kirim ya, itu sudah disetujui waktu 2021 dan Desember 2024 ini sudah habis ya masa berlakunya. Oke, lanjut kita klik menu kirim formulir baru. Kemudian kita scroll lagi sedikit. Nah, di sini jika kita memulai formulir baru, maka formulir yang sudah kita kirim akan dihapus ya. Oke, kita klik mulai formulir baru. Kemudian kita scroll sedikit lagi dan nanti sambil dibaca ya sebelum memulai. Diperkirakan nanti memakan waktu 15-20 menit untuk menjaga agar akun kita aman ya, dan nanti kita akan dimintai untuk verifikasi lagi. Oke, kita klik menu mulai formulir. Kemudian kita tunggu. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan kata sandi ya, kata sandi email YouTube ya atau AdSense kita ini untuk memverifikasi kembali ya. Kalau sudah, kita klik menu selanjutnya. Selanjutnya kita nanti diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Kita scroll lagi. Nanti teman-teman sambil baca ya.
Kemudian di bagian info pajak Amerika Serikat, untuk pertanyaan yang atas ini yang apa jenis akun kita pilih yang perorangan. Lalu klik berikutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kita negara Amerika Serikat? Bukan ya, kita klik tidak. Lalu klik berikutnya. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih jenis formulir pajak. Kita pilih yang atas ya, yang W8BEN. Kemudian kita klik mulai formulir WBEN. Kemudian di sini kita scroll lagi ya. Nanti sambil diteliti ya teman-teman. Oke, kita cek identitas pajaknya, ini nama kita, kemudian ini yang 2 kolom kita opsional ya. Kemudian di negara atau wilayah kewarganegaraan, di sini Aji pilihnya Taiwan ya, karena Aji sedang berada di Taiwan. Kemudian kita scroll lagi, untuk nomor identitas pajak Aji nggak punya ya, ini opsional. Kita klik berikutnya. Kemudian nanti untuk di bagian alamat yang kolom atas ini kita centang ya, ini untuk alamat tinggal tetapnya. Dan di sini aja di Taiwan. Ayo scroll dulu ke bawah. Nanti dicentang ya teman-teman untuk kotak yang atas ini. Kita tulis di kolom alamat, nanti alamat lengkap ya. Kalau di Taiwan ini dari lantai, terus nomor gedungnya. Kemudian ini opsional dan ini distriknya belum muncul. Kita scroll dulu ke bawah, kita klik yang bagian negara atau kota. Nanti untuk yang di Indonesia atau di manapun menyesuaikan ya. Di sini aja di Taipei. Kemudian kode posnya ya, jangan lupa. Lalu nah distriknya ini sudah muncul. Di sini aja di distrik Johnson. Tadi untuk alamat maaf Ayi blur ya karena privasi. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Nah di sini untuk alamat surat, kalau misalnya tidak sama dengan alamat tinggal tetap, nanti teman-teman diisi ya yang bawah. Kalau misalnya sama nanti tinggal dicentang. Oke, karena Ayi sama alamat tetap dan alamat surat, Ayi klik centang, lalu klik tunggu, ini yang atas belum dicentang. Oke, kemudian kita klik berikutnya. Langkah selanjutnya kita scroll lagi, kita isi ya ini pertanyaan yang ada. Dan ini untuk mengenai tarif pajaknya. Nah, di sini alamat yang sudah kita isi, kita periksa kembali ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada kesalahan, tinggal diklik menu edit, lalu diisi kembali ya, disesuaikan. Kemudian di bagian perjanjian pajak, nah di sini untuk Taiwan itu sudah dijelaskan tidak memiliki perjanjian pajak dengan Amerika Serikat ya. Nanti ini dibaca sendiri ya teman-teman. Dan untuk pertanyaan ini yang apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah, itu di sini karena di Taiwan sudah dijelaskan tidak memiliki perjanjian, maka pilih yang atas ya, yang tidak. Lalu kita klik berikutnya. Oke, kita cek lagi. Nah, ini untuk status perjanjian pajaknya. Di sini aja tadi pilih yang tidak ya, karena memang Taiwan tidak memiliki perjanjian pajak. Kalau misalnya yang di luar Taiwan bisa dicek ya. Ini aja coba kasih lihat ke teman-teman. Kita klik edit untuk kembali ke bagian yang perjanjian pajak tadi ya. Nah, di sini kan Taiwan tidak memiliki perjanjian pajak dengan Amerika Serikat. Oke, kalau untuk Indonesia tadi aja sudah cek, bisa ya. Ada itu, ada perjanjian. Oke, nah kalau di luar Taiwan, misalnya di Indonesia tuh, coba pilih yang jawaban bawah ini yang iya, supaya nanti pemotongan pajaknya itu lebih rendah lagi ya, lebih kurang dari 30%. Nah di sini kalau pilih jawaban yang iya, jangan lupa untuk dicentang di bagian penduduk negara berikut ya. Nah jadi ini nantinya daftar negara yang sudah memiliki perjanjian pajak dengan Amerika Serikat.
Oke, kita centang dulu supaya tahu ya teman-teman. Kemudian di bagian negara ini silahkan dicari kalian itu sedang berada di mana. Misalnya tuh Indonesia ada ya, dan ini beberapa negara yang sudah memiliki perjanjian pajak dengan Amerika Serikat. Oke, Ayi percepat saja durasinya ya, karena di sini Taiwan memang tidak ada. Jadi Ayi untuk pertanyaan yang mengenai pemotongan tarif ini Ayi pilih yang tidak, lalu klik berikutnya. Oke, scroll lagi ya teman-teman, kita sambil cek. Nah, ini yang barusan tentang perjanjian pajak, Ayi pilih jawabannya tidak ya. Dan kemudian untuk bagian yang keempat ini mengenai aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat, kita pilih tidak ya. Lalu kita centang untuk kolom yang ini yang saya menyatakan bahwa layanan ini nanti dibaca sendiri ya. Lalu klik berikutnya. Kemudian di sini ini aja sambil cek kembali. Oke, selanjutnya di bagian kelima tentang pelaporan pajak. Di sini kita bisa memilih untuk pengiriman dokumen pajak Amerika Serikatnya itu apakah akan berupa surat atau kertas atau yang berupa email ya, atau tanpa kertas. Nah, di sini Ayi pilihnya yang pengirimannya secara elektronik ya, atau nanti dikirimnya itu lewat email. Kalau misalnya mau lewat surat tinggal pilih yang bawah. Di sini Ayi lewat email saja ya. Tidak lewat surat, kita centang. Kemudian kita klik menu berikutnya. Kemudian kita cek kembali ya teman-teman. Ini nanti sambil dibaca-baca. Dan untuk bagian keenam mengenai pratinjau dokumen, kita centang ya nanti di bagian atas ini yang saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak. Kita centang, lalu kita scroll dan kita klik berikutnya. Selanjutnya di bagian 7 ya, tentang konfirmasi dan tanda tangan, kita centang. Kemudian kita scroll, nanti sambil dibaca ya teman-teman. Ini ayo percepat saja. Kemudian kita centang kembali kotak yang ini ya, yang mengenai status. Kemudian di sini untuk tahunnya kita isi tahun sekarang ya saat pengisian. Ini 2024. Kemudian untuk deskripsinya itu dari hari tanggal. Sebentar. Tanggal berapa ya? Lupa ya. Tanggal 12. Oke, kita tulis ya dari hari, tanggal, bulan, dan tahun sekarang ya saat mengisi formulirnya. Lalu kita scroll lagi, nanti sambil dibaca teliti ya teman-teman. Ini percepat saja durasi. Kemudian untuk pertanyaan yang ini, apakah Anda mengonfirmasi ya bahwa Anda ini, kita iya. Kemudian scroll lagi dengan mengonfirmasi identitas. Nah, ini nama kita, lalu kita klik kirim ya kalau sudah yakin ya semua yang sudah kita isi tadi. Nah, di sini alhamdulillah untuk pengisian formulir pajaknya Ayu sudah diterima ya teman-teman, dan Ayu sudah mendapatkan emailnya. Nah, di sini statusnya sudah disetujui, dan ini nanti berakhirnya di 2027 nih pengisian yang baru saja. Dan ini alamat yang sudah diisi tadi. Oke, jadi nah seperti ini ya teman-teman, kita dapat emailnya. Jadi tidak dikirim melalui surat ya, jadi lebih cepat yang tanpa surat atau yang elektronik. Oke, sampai di sini informasinya. Oh ya, mohon maaf ya sebelumnya teman-teman, untuk kualitas atau videonya ini agak blur ya, karena tadi Ayu ada kesalahan saat merekam layar. Mau Ayu ulang tidak bisa ya, karena untuk formulirnya sudah terlanjur dikirim dan sudah langsung disetujui. Oke, sampai di sini informasinya. Kalau ada yang kurang atau tidak jelas, buat yang sudah senior ya bisa dibantu di kolom komentar untuk membantu teman kita yang lain ya yang masih bingung seperti Ayu ini. Oke, jika berkenan silahkan berikan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.